Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kita muliakan, pagi ini kita bahas surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-20. Setelah Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Sekarang kita masuk wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihamparkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kita diajak oleh Allah melihat kekuasaannya melalui apa yang ada di lingkungan kita. Bagaimana Allah menciptakan unta, bagaimana Allah meninggikan langit, dan Allah menancapkan gunung ke bumi. Nah, sekarang yang tidak pernah kita berhenti berada di atasnya, yakni bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah. Kalau ada orang yang lupa dengan bumi, maka insya Allah orang itu akan lupa dengan dirinya sendiri. Ya, karena hanya orang mabuk yang lupa dengan bumi kan. Ya, kan bertemu orang mabuk sama orang mabuk katanya. Kata yang satu, tunan di hati itu matahari, kecek dan seorang lain teyang macam itu bulan tu yang tu. Pas yang lah antara matahari dengan bulan. Sudah tu ada orang lewat, Pak, itu matahari apa bulan tu Pak? Antara memang abo baru tinggal, siko baru aja. Ini sama-sama dah sadar sesadonya. Ya kan? Jadi kalau ada orang tak paham, lupa dengan bumi, berarti orang ini sedang lupa dengan dirinya sendiri gitu. Maka itu melihat bumi ini sudah cukup sebenarnya membuat dia beriman gitu. Karena tidak mungkin bumi ini seperti ini kalau tidak ada yang menciptakan gitu. Ya, kalau tercipta dengan sendirinya, ya kan, berarti tidak seindah, seelok, serancak begini bumi, setenang ini gitu. Ya kan? Karena ini kan dulu alam ini satu, lalu dipecah oleh Allah kan. Jadilah seperti ini, salah satunya adalah bumi. Kalau ingin membuktikan, gampang Bapak Ibu. Apakah dengan pecah dengan sendiri itu indah apa tidak? Kan dah bawa korban wak sekete, ambil galih beko tiba di rumah, tu lapian ke dindiang, tu coba caliak pecahannya. Ya, indah apa tidak gitu. Labas serak galih ko nampak dia wak, oh berarti dipecahkan dengan pecah yang diatur oleh Allah. Maka itulah kita diminta setelah meneliti unta, diteliti langit, kemudian gunung. Nah, sekarang kita diminta meneliti bumi. Ya kan? Kalau tidak mau beriman, sebenarnya tidak mau
menerima segala keputusan Allah, maka itu carilah bumi yang lain, ya kan? Tinggallah di bumi yang lain gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat sedikit bagaimana ulama kita menerjemahkan. Departemen Agama menerjemahkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Buya Hamka menerjemahkan dan kepada bumi bagaimana dia telah dihamparkan. Karena ada sebelumnya kalimat afala yanzuruna, apakah kamu tidak memperhatikan? Berarti kepada bumi perhatikan juga gitu. Ya kan, bagaimana dia telah dihamparkan oleh Allah. Dia bulat tapi bisa orang tinggal tidak merasa di tempat yang oleng kan. Muhammad Yunus dan dalam kurungnya memperhatikan bumi bagaimana dia dihamparkan. Dia hampir mirip terjemahan dari ulama kita tentang wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Bapak Ibu yang dimuliakan, begini, ada orang yang bertambah imannya dengan Al-Quran, tapi ada juga yang semakin sesat dengan Al-Quran. Ya, semakin dia baca Al-Quran bertambah imannya, bertambah yakin. Tapi ada juga orang yang mempelajari, menghafal, mendalami Al-Quran, tapi semakin sesat dia. Dan itu dikatakan oleh Allah, ya kan, bahwa Al-Quran itu menambah yazidu zalimin illa khasara. Tidak akan menambah kepada orang-orang zalim kecuali ya kesesatan. Kalau kita melihat ayat ini, unta adanya di Arab, dia kan turun di Arab. Jadi Allah ingin mengajar manusia yang tinggal di sana, coba kamu perhatikan unta itu. Karena mereka selalu menggunakan unta itu untuk transportasi. Coba kamu perhatikan, ya kan, langit yang sebagai atapnya, ya kan. Coba kamu perhatikan gunung kiri kanan perjalanan itu, ya kan, yang tertancap gitu. Perhatikan bumi tempat yang kau berjalan, baik di musim dingin, baik di musim panas. Oh, kalau gitu ini ayat cocoknya untuk orang Arab. Gitu. Nah, begitulah orang sesat gitu. Dia yang tengoknya, ini ayatnya untuk orang Arab gitu. Makanya Islam itu cocoknya di Arab karena ada unta di situ gitu. Padahal dia lupa Allah juga pernah membuat perumpamaan nyamuk, ya kan? Nyamuk ini hanya ada di Arab? Enggak kan? Pernah membuat perumpamaan juga dengan bagaimana Allah, lihatlah lebah, ya kan? Allah juga buat perumpamaan dengan laba-laba, ya kan? Jadi ini tidak semuanya, ya kan? Jadi kalau orang beriman bertambah keyakinannya dengan melihat alam ini. Tapi kalau orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, dia semakin sesat, Pak. Jadi yang ditengoknya cuman, oh ini ayat ini cocoknya untuk orang Arab gitu. Maka kita diperintah sebenarnya Bapak Ibu, ya kan? Kenapa kita tidak memperhatikan bagaimana bumi bisa didiami? Ya, ternyata ada gunung sebagai pasaknya kemarin, ya kan? Pasak itu kan supaya tidak goyang kan, ya kan? Maka dapat diambil manfaatnya bumi ini, baik yang di permukaan, baik yang di dalam perut bumi, ya kan? Tidak mungkin tidak dapat manfaatnya gitu.
tanaman-tanaman, boleh yang ringan, yang lunak, sampai tanaman yang keras, ya kan, sampai ke dalam perut bumi, ya. Malahan menjadi rebutan hasil bumi ini. Indonesia ini lama dijajah dulu karena ada hasil dari permukaan bumi, ya kan. Sekarang orang perang di Timur Tengah itu karena memperebutkan isi perut bumi. Jadi betul-betul sebenarnya Pak, bagaimana Allah mempersiapkan kehidupan kita di bumi ini. Tinggal di bumi, lalu semuanya disiapkan, rezeki disiapkan, baik yang ada di permukaan, baik yang ada di dalam perut bumi. Apakah itu tidak bisa mengantarkan kita kepada kekuasaan Allah, ya kan? Muhammad Yunus mengatakan, mengapa manusia tidak melihat bumi? Bagaimana bumi itu bisa didiami, dapat diambil manfaatnya, ya kan, baik yang ada di permukaan dan terutama sekali yang ada di dalam perut bumi gitu. Tapi yang menarik adalah sekarang kita berada di atas bumi, suatu hari akan masuk ke dalam bumi gitu, ya kan. Hari ini berada di atas permukaan bumi, insya Allah suatu saat nanti akan masuk ke dalam perut bumi. Hari ini kita makan dari hasil hati pasari pati tanah, suatu saat nanti tanah yang akan memakan, ya, saripati kita. Nah, itulah kehidupan di bumi ini, ya kan. Sekarang enak-enak menginjak-injak bumi, suatu saat nanti akan ditanya, suatu saat nanti akan dibalasi oleh bumi gitu. Kan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu akan muncul nanti. Sekarang kita tenang-tenang, rasa-rasanya tidak akan diminta pertanggungjawaban. Minta, akan ada pembalasan. Hari ini kita gunakan punggungnya bumi untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Ya, suatu saat nanti akan ada hari pembalasan. Kita akan berada di dalam perut bumi. Bapak Ibu yang kita muliakan, bumi dihamparkan. Ketika Al-Quran diturunkan di Arab, yang biasa dekat dengan mereka ya unta. Langit di atas kepala mereka, gunung bukti yang ada di sekitar mereka, baik yang besar, yang kecil, yang tinggi. Lalu bumi tempat mereka berjalan. Jauh dicaliak, banyak dilihat, ya kan. Orang Arab itu biasanya kan rihlah, memang biasa mereka, ya kan. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasai. Liila itu dulu adalah dituntut oleh kebutuhan hidup mereka. Mereka itu melakukan perdagangan ke Syam, ke Yaman, dan tidak akan lepas dari onta, tidak lepas dari langit, tidak lepas dari gunung-gunung yang ada di sekitar perjalanan, dan tidak akan pernah lepas dari bumi yang mereka berjalan di atasnya. Kenapa itu tidak diperhatikan? Ya kan? Jangan cerita dulu menolak tentang kekuasaan Allah, adanya surga dan neraka, ya kan. 4 hal yang ada di sekitar kita ini tidak bisa kita menolak bahwa di situ ada kekuasaan Allah, ya kan. Bumi dihamparkan lebar dan luas. Para ahli menghitung, ya kan, 148,9 juta kilometer persegi.
itu luasnya bumi. Nah, berjalanlah, ya kan? Kamawa paling jauh baru, ya kan? Sudah ke Eropa, ya, ke Amerika, ke India, Cina, rasanya sama tuh buminya semuanya kan, ya kan? Paling jauh baru bagi orang yang haji dan umroh ya ke Makkah kan. Nah, nanti sekali ke Turki umpamanya kan, ya, Australia gitu, ya kan. Padahal bumi ini lebar. Jadi kalau merasa lah sampai wak di dunia kau tinggal kini, masih banyak nih Bapak Ibu, masih lebar alam itu tempat tinggal. Karena bumi ini satu-satunya yang disediakan oleh Allah untuk tempat tinggal bagi kita. Jadi memikirkan itulah, ya kan, bagaimana Allah menciptakan unta, bagaimana Allah meninggikan langit, bagaimana Allah ya menghujamkan gunung ke bumi, bagaimana Allah menghamparkan bumi ini. Memikirkan itu ibadah, ya kan. Malah ada seorang sahabat Nabi, Abu Darda, beliau ini seorang ahli ibadah, mengatakan tafakkur sesaat, tafakkur saatan khair. Memikirkan sedikit, tafakkur, ya kan, sama dengan kita berzikir itu Bapak Ibu. Begini, lidahnya mengucapkan, akalnya, pikirannya itu menerjemahkan apa yang dia ucapkan, kemudian hatinya merasakan. Kalau tiga komponen ini dibangun, itu bisa meleleh air mata tuh Pak Ibu. Ya, saya dengar-dengar bagaimana dulu almarhum Allahu yarhamnya Ilham Arifin Ilham mencoba menyatukan lidah, kemudian pikiran dan hati dengan berzikir. Pernah dengar enggak bagaimana dia menggunakan irama zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala Wallahu Akbar. Pernah dengar Ibu-ibu? Coba duduk, kemudian coba diresapi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Itu kan lidah kita mengucapkannya sudah biasa, lalu diterjemahkan oleh pikiran kita, lalu diresapi dengan hati. Bagaimana memikirkan alam ini, tafakur, lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk, kata Abu Darda. Padahal beliau ini orangnya pagi, siangnya berpuasa, malamnya sholat malam. Dia bukan orang yang, bukan beliau tidak sholat malam Pak. Abu Darda ini orangnya ahlul ibadah, tapi masih memahami bahwa tafakur sa'atin khair min ibadatis, ya kan. Tafakur itu tadi menyambung pikiran dengan hati, ya kan. Tadabbur, tasakkur, ya kan. Jadi apa yang kita lihat itu kita olah di pikiran kita, luar biasa yang muncul di situ, kemudian kita pahami kekuasaan Allah itu dalam hati kita, ya kan. Makanya Buya Hamka mencoba menjalankan perjalanan di muka bumi, ya kan, beratapkan langit, berpasakan gunung, dan berkendaraan dengan unta. Itu terjadi. Kalau sekarang perjalanan muka bumi
beratapkan langit, berpasak gunung, dan berkendaraan mobil kan. Nah, sepanjang jalan tuh lihatlah, ya kan. Bapak boleh nanti yang pergi ke Timur Tengah dengan berjalan di Sumatera Barat sajalah, bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya. Kalau sepanjang jalan dari Makkah Madinah atau Madinah Makkah itu batu-batu, ya kan? Bukit batu. Coba jalan dari Padang ke Bukit Tinggi, ya kan? Yang mana serugo kira-kira Pak? Hah? Terasa kan? Surga. Makanya orang berpahaman ini Indonesia ini adalah satu kapling surga yang dicampakkan ke bumi, ya kan? Itulah Indonesia gitu. Betapa besarnya kodrat dan iradah Allah dalam penciptaan alam ini. Nah, jika semua ini sudah dikaji, kata Bu Yangka, tidak ada lagi yang akan menolak tentang keyakinan hari berbangkit gitu. Jadi itu hubungannya, ya kan? Kalau sudah dikaji semuanya apa yang ada yang di bumi ini, tidak ada lagi Pak yang bisa menolak, ya kan, tentang hari dibangkitkan itu gitu. Makanya Bapak Ibu, ya kan, bagaimana kita, ya kan, kata bumi diulang dalam Al-Quran berkali-kali itu, ini merenungkan ciptaan Allah, kemudian nanti akan muncullah rasa kekuasaan Allah itu di dalam diri kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, memang orang yang beriman itu akan lebih cepat untuk orang berilmu, ya, yang mengkaji tentang alam ini akan lebih cepat sebenarnya beriman kepada Allah. Semakin dalam dia pelajari, semakin bertemu dengan kekuasaan Allah itu gitu. Pamannya saya lihatkan sedikit bagaimana, ya kan. Pamannya kita belajar tentang biologi, belajar tentang hewan, ketemu itu hewan itu ciptaan Allah. Ketika kita belajar tentang astronomi, belajar tentang planet, ya planet itu yang ciptakan Allah. Kita belajar tentang sosiologi, belajar tentang karakter ciptaan, ya kan, bumi ini, ketemu itu kekuasaan Allah. Ketika belajar tentang biografi atau geografi, belajar tentang tanah, bumi, semuanya ciptaan Allah. Ya kan, apa saja yang kita pelajari, maka itu kaitkan dengan kekuasaan Allah gitu. Ya kan? Ini sebenarnya Bapak Ibu yang disebut dengan musyahadah. Menyaksikan Allah di setiap benda yang kita temui.